Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Enterprise Arsitektur dan Grafika dan Visualisasi tentang observasi di puncak Gunung Medan. Pelaksanaan praktek observasi. Bidang Enterprise Architecture adalah praktek pendokumentasi elemen-elemen strategi bisnis model bisnis, serta teknologi kebijakan infrastruktur yang membentuk perusahaan. Arsitektur perusahaan juga merujuk pada acara perusahaan di organisasi, beroperasi dan merespon perubahan-perubahan dalam pasar. Arsitektur perusahaan adalah proses merancang dan mengelola sistem informasi perusahaan dengan membuat modal yang menunjukkan cara kerja perusahaan. Ini bertujuan untuk membuat cetak biru yang menguraikan bagaimana perusahaan harus disusun dan bagaimana sistem informasi harus bekerja. Model ini menunjukkan keadaan target perusahaan saat ini di masa depan. Manfaat dari Enterprise Architecture perusahaan meliputi berikut. 1. Cetak biru untuk perusahaan yang dapat digunakan untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. 2. Sebuah cara untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. 3. Sebuah cara untuk mengelola sistem informasi perusahaan. 4. Cara untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi perusahaan. 5. Sebuah cara untuk memfasilitasi proses manajemen perusahaan. 6. Salah satu cara untuk meningkatkan inovasi perusahaan adalah dengan memahami perusahaan sebagai suatu keseluruhan sistem. Ada berbagai kerangka kerja yang dapat digunakan untuk arsitektur perusahaan. Kerangka yang lebih populer termasuk kerangka Zekman, kerangka TOGAF, dan kerangka MODAF. Bidang grafik dan visualisasi. Grafik komputer merupakan bagian dari ilmu komputer yang berhubungan dengan proses pembuatan maupun manipulasi gambar secara digital. Grafika komputer mempunyai bentuk sederhana, yaitu grafika komputer 2D yang selanjutnya dikembangkan menjadi grafika komputer 3D, image processing atau proses citra, dan translation atau pengenalan pola. Tujuan grafika komputer yaitu untuk menghasilkan gambar, lebih tepat disebut grafik atau picture, dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Membutuhkan adanya data deskriptif yang digunakan untuk melukiskan elemen-elemen gambar. Data deskriptif meliputi koordinat, titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, label garis, warna, dan sebagainya. Grafika dan komputer berperan dalam visualisasi dan virtual reality. Karena itulah grafika komputer sering kali disebut sebagai visual data. Contoh grafika komputer: 1. Pemodelan geometris, 2. Animasi, 3. Drawing. Adapun beberapa manfaatan grafika komputer antara lain: user interface, 2. Pembuatan presentasi, 3. Pengontrolan proses, 4. Bidang teknik dan industri, 5. Percetakan digital, 6. Bidang seni dan komersil, 7. Bidang hiburan, 8. Video games. Baiklah, saya akan menjelaskan B. Pelaksanaan observasi. Sebagai perencanaan kami pada observasi yang kami lakukan ini ada beberapa lokasi yang bisa dijadikan objek wisata. Terbagi menjadi 3, yaitu wisata Flying Fox, yang kedua membuat kafe santai di pucuk Gunung Medan, yang ketiga pucuk Gunung Medan juga bisa dikelola dengan melestarikan pepohonan yang ada di pucuk Gunung Medan. Yang A, yang pertama wisata Flying Fox, di mana ini bisa menjadi daya tarik ikat masyarakat Dharmasaya, yang mana pada umumnya masyarakat ini harus ada wisata. Soalnya Dharmasaya minim cenderung tidak ada wisata. Yang kedua, membuat kafe
santai di pucuk Gunung Medan, di mana kami akan memanfaatkan gedung-gedung yang ada di pucuk tersebut sebagai tempat mendirikan kafe. Selain haus akan objek wisata, warga Kabupaten Dharmasraya juga harus haus akan kuliner. Tidak hanya itu, warga Dharmasraya juga haus akan tempat-tempat estetik. Yang ketiga, pucuk Gunung Medan juga bisa dikelola dengan melestarikan pepohonan yang ada di puncak Gunung Medan tersebut dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang tumbang dan memberikan atau menebang pohon-pohon yang sudah mati. Intinya menanam pohon kembali. Yang C, kendala yang dihadapi. Untuk kendala dalam proses kami melakukan observasi ini, yang pasti adalah akses jalan menuju puncak Gunung Medan. Sebab yang kita ketahui di daerah Kabupaten Dharmasraya ini, akses jalan sangatlah buruk, apalagi jika menuju ke objek wisata yang ada di Dharmasraya. Salah satunya adalah puncak Gunung Medan. Selain itu, untuk menuju puncak, kita juga harus melewati beberapa pepohonan yang tumbang ke jalan akibat tidak terurusnya akses jalan menuju puncak tersebut. Selanjutnya, cara mengatasi kendala akan diteruskan oleh teman saya. D. Cara mengatasi kendala. Untuk mengatasi kendala yang kami hadapi selama melakukan observasi adalah dengan membersihkan jalan dari pepohonan yang tumbang. Kemudian, sampai di puncak, ada baiknya warga sekitar puncak Gunung Medan memperbaiki akses jalan menuju puncak agar mempermudah para wisatawan berkunjung ke puncak Gunung Medan tersebut. Selain itu, diharapkan juga untuk warga Gunung Medan berpartisipasi lebih dalam proses perbaikan jalan dan pembabatan pohon yang tumbang ke jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggara, NIM 200 2021 052. Di sini untuk konsep puncak Gunung Medannya, saya dari kelompok kami ingin memajukan sebuah kafe yang di atas puncaknya, sebuah kafe yang memandang ke arah barat, terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Jadi untuk konsep kafe di atas puncak ini supaya orang-orang bisa menikmati suasana sunset di pagi hari atau di sore hari. Sunset kok iki ora jelas ngono ceritane. Itu kan wis sore hari. Nek pagi hari, Sore. Selain itu juga bisa memicu daya tarik semua kalangan remaja di Gunung Medan, terutamanya sama di luar Sumbar. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.